إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Senantiasa kita memuji Allah yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Di antara kenikmatan yang agung yang Allah berikan kepada kita, Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk berpuasa Ramadan sebulan penuh lamanya. Maka ini merupakan kenikmatan yang amat besar yang Allah berikan kepada kita. Maka tentunya ya akhal Islam, bulan Ramadan adalah merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Allah ingin mendidik kita agar senantiasa terbiasa di atas kebaikan, terbiasa di atas amalan saleh. Maka ya akhal Islam, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan terhadap diri saya dan kepada jamaah sekalian, amalan-amalan yang telah kita amalkan tersebut jangan sampai ternyata kita melakukan hal-hal yang membatalkan amalan tersebut. Amalan saleh berupa pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat bermanfaat di sisi Allah kelak pada hari kiamat. Tapi ketika kita melakukan hal-hal yang membatalkan amalan tersebut, akhirnya amalan tersebut hancur lebur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara yang bisa membatalkan amalan soleh kita ya akhal Islam? Yang pertama ya akhi, yaitu seseorang ditimpa dengan ujub. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, al-ujub min mubtilatil a'mal. Sesungguhnya ujub itu termasuk hal-hal yang bisa membatalkan amal. Seseorang merasa bangga dengan amalnya, seseorang merasa bangga dengan tahajudnya, dengan baca Qur'annya dan yang lainnya. Yang seperti ini ya akhwat Islam, orang yang ujub, merasa bangga diri dengan amalan salihnya, kata Syekh Utsaimin, hakikatnya dia mengungkit kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umatul Islam, agar kita tidak terkena penyakit ujub, hendaklah kita sadari bahwasannya amal saleh yang kita lakukan adalah semua semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama berkata, "Idza asabakal ujub," apabila kamu tertimpa ujub, maka hendaklah kamu ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila." Kalaulah bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya, kalian pasti mengikuti setan kecuali sedikit saja. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak bisa sholat 5 waktu. Kalau bukan karena rahmat Allah,
kita tidak akan bisa sujud, meletakkan dahi kita di tanah kepada Allah sebagai tawaduknya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah lah yang memberikan kepada kita kekuatan, ya akhi, untuk senantiasa di atas ketaatan. Maka untuk apa kita banggakan di hadapan manusia tentang amalan soleh kita, tentang keilmuan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian takatsur. Allah tidak menyebutkan takatsur di sini dalam bentuk apa? Takatsur artinya berbanyak-banyak, berbangga dengan banyaknya sesuatu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, Allah tidak menyebutkan dalam bentuk apa, untuk masuk padanya semua bentuk hal-hal yang sifatnya berbangga dengan banyaknya sesuatu. Banyaknya amal, banyaknya ilmu, banyaknya harta, demikian pula tingginya kedudukan. Orang yang ujub, ya akhal Islam, hakikatnya dia tidak merealisasikan firman Allah, Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Karena hakikat meminta pertolongan adalah kita mohon kepada Allah bantuan agar Allah memperbaiki amalan soleh kita, agar Allah memperbaiki puasa kita, solat kita, demikian pula seluruh amalan yang Allah berikan, yang Allah perintahkan kepada kita. Maka orang yang tertimpa ujub, Allah batalkan amalnya. Yang kedua, ya akhal Islam, yang membatalkan amalan kita, yaitu berbuat maksiat dan melanggar kelarangan-larangan Allah di saat dia sendirian. Al-Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak pada hari kiamat Allah akan memanggil seorang laki-laki di hadapan seluruh manusia, dan dia pun datang membawa amalan-amalan besar sebesar gunung-gunung Tihamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah pun menjadikan amalannya hancur lebur. Kemudian para sahabat merasa heran, wahai Rasulullah, siapa dia? Merugi sekali. Dia sudah datang pada hari kiamat, ternyata dia membawa amalan yang begitu besar, ternyata amalan tersebut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia wahai Rasulullah? Sifatkan kepada kami wahai Rasulullah, siapa dia? Kata Rasulullah, hum qaumun min jildatina. Mereka adalah orang Islam juga seperti kalian. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka pun mengambil malam seperti kalian ambil. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka adalah suatu kaum yang apabila bersendirian dengan keharaman Allah, dia berani untuk melanggarnya. Di saat ia sendirian, dia merasa Allah tidak melihat dia. Di saat ia sendirian, dia merasa Allah tidak mengawasi dirinya. Ternyata takutnya, ya akhi, hanya sebatas di hadapan manusia saja. Takutnya tidak dalam keadaan dia sendirian. Ini yang dikhawatirkan, ya akhal Islam. Maka setiap kita di saat kita sendirian dengan maksiat, lihatlah apakah kita termasuk orang yang melanggar kelarangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Ini perkara yang kedua, ya akhi, yang bisa membatalkan amalan kita. Perkara yang ketiga, ya umat al-Islam, yang bisa membatalkan amalan kita, ya akhi, yaitu al-mannu wal-adha, mengungkit kebaikan kita kepada orang yang kita berikan padanya kebaikan. Entah itu kebaikan berupa harta, entah itu kebaikan berupa ilmu, entah itu kebaikan berupa jasa. Ketika kita mengungkitnya, Allah batalkan amalan kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan amalan sedekahmu itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati. Barangkali kita pernah mengajarkan ilmu kepada seseorang, lalu kita katakan, kalau bukan saya ngajarkan kamu ilmu, kamu tidak akan bisa menuntut, kamu tidak akan tahu.
Barangkali kita pernah melakukan jasa kepada seseorang, kemudian kita ungkit jasa kita kepada orang tersebut. Seorang orang tua yang mengungkit kebaikannya kepada anaknya, dikhawatirkan pun Allah akan batalkan amalannya. Seorang suami yang mengungkit kebaikan kepada istrinya, dikhawatirkan Allah pun batalkan amalannya. Di bulan Ramadan mungkin kita banyak sedekah ya akhi. Maka jangan sampai membatalkan sedekah kita dengan cara mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang tersebut. Karena hal seperti itu bisa membatalkan amalan kita ya ummatal Islam. Kemudian pembatal yang keempat yang bisa membatalkan amalan kita, itu meninggalkan salat asar. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, "Man taraka salatal asri amdan habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, batal amalannya, kata Rasulullah SAW. Seseorang yang meninggalkan salat asar secara sengaja, orang seperti dibatalkan amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala haula wala quwata illa billah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang pentingnya salat asar. Allah berfirman, "Hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah oleh kalian salat 5 waktu, terutama salat wusta. Rasulullah menafsirkan salat wusta itu adalah salat asar. Itu menunjukkan bahwa salat asar sangat agung di mata Allah Subhanahu wa taala ya ummatul Islam. Di antara perkara ya akhi yang bisa membatalkan amalan kita, perbuatan zalim yang kita lakukan kepada orang lain, entah itu dengan cara menggibah, entah itu dengan cara menyakiti hatinya, entah itu dengan cara mengambil hartanya dengan tanpa hak, atau kita memukulnya. Semua itu menyebabkan amalan kita berikan kepada orang yang dizalimi. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang ludes hartanya." Kata Rasulullah, "Walakinnal muflis yaumal qiyamah." Akan tetapi orang yang bangkrut nanti di hari kiamat, man ya'ti bisolatin wa saumin wa sadaqatin wa hajjin, orang yang datang membawa pahala solat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji. Akan tetapi ia pernah menempeleng orang, ia telah pernah menyakiti hati orang, ia pernah mengucurkan darah orang. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, kata Rasulullah. Maka ia pun memberikan amalan soleh itu kepada orang yang ia zalimi. Subhanallah. Fa in faniyat hasanatuhu, kata Rasulullah, kalau ternyata kebaikannya habis sementara yang dizaliminya masih banyak, maka akan diambillah dosa orang yang dizalimi tersebut dan ditanggungkan kepada yang menzaliminya. Lalu ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Ini ya akhi, orang yang bangkrut di dalam kehidupan akhirat. Pernahkah kita menggibah orang? Pernahkah kita mengumpat orang? Pernahkah kita mencaci maki dan menyakiti hati orang? Segera minta maaf hari ini juga ya akhal Islam, agar kelak pada hari kiamat ia tidak minta kepada kita kisosnya. Umat al-Islam, di antara perkara yang menyebabkan amal kita pun juga kita kehilangan amal, hutang. Hutang ya akhal Islam. Karena pada hari kiamat kita akan bayar hutang itu dengan amalan soleh kita. Makanya ya Rasulullah SAW selalu mengingatkan umatnya tentang masalah hutang. Hutang. Karena hutang itu berat ya akhi, azakumullah wa iyakum. Jangan kita menganggap remeh masalah hutang. Sekecil apapun hutang, kalau kita tidak bayar di dunia ini, kita akan bayar dengan amalan soleh kita. Maka ya umat al-Islam, a'azakumullah, inilah perkara-perkara di antara banyak perkara yang bisa membatalkan amalan soleh kita.
Jangan sampai kita telah lelah di bulan Ramadan dengan i'tikaf kita, dengan puasa kita, dengan sholat kita, dengan bacaan Al-Quran kita, tapi karena kita melakukan hal-hal yang tadi, akibatnya Allah batalkan amalan-amalan kita. Adapun riya, yang rajih dari pendapat para ulama, apabila riya muncul setelah berbuat amal, itu tidak memberikan pengaruh apapun insyaallah. Yang saya ingin tekan adalah amalan-amalan yang membatalkan setelah kita beramal saleh. Ini nasihat saya untuk para lelaki dan semuanya. Adapun untuk para wanita, wahai ibu-ibu sekalian, wahai para akhwat sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari tulang rusuk. Dan Allah telah mengabarkan bahwasanya kalian ini bengkok. Maka janganlah kalian jadikan kebengkokan itu semakin bengkok, tapi hendaklah luruskan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian berbakti kepada suami-suami kalian, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang wanita, Rasulullah SAW bersabda kepada dia, "Kaifa anti min?" Bagaimana kamu di hadapan suamimu? Wanita ini berkata, "Ya Rasulullah, la alu juhdan illa ma'ajiztu." Aku terus bersungguh-sungguh berbakti kepada suamiku, wahai Rasulullah, kecuali yang aku tidak mampu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Undhuri aina anti min, fa innama huwa jannatuki aw naruki." Lihatlah oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Wahai para wanita, bila kalian menginginkan untuk menjadi bidadari surga, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Didiklah anak-anak kalian dan pendidikan Islami. Jangan kalian didik anak-anak kalian dengan pendidikan barat yang menyimpang dari Islam. Ingatlah wahai wanita, pendidikan anak berada di tangan-tangan kalian. Dan ingatlah wahai para wanita, sebab utama hancurnya suatu bangsa adalah hancurnya dari para wanita terlebih dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqud dunya wattaqun nisa." Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap dunia, dan bertakwalah kalian kepada Allah terhadap wanita. Fa inna awwala fitnatin bani Israil kanat fin nisa. Karena fitnah yang pertama kali muncul di Bani Israel itu dari wanitanya terlebih dahulu. Bani Israel hancur, dimulai kehancuran itu dari para wanitanya. Di saat wanitanya hancur, pemuda-pemudanya pun rusak, bangsa pun menjadi hancur pula. Maka bertakwalah kalian wahai para wanita, ketika para wanita itu bertakwa kepada Allah, takut akan neraka Allah, dan berusaha untuk mendidik anaknya dengan pendidik Islami, maka akan membangkitkan sebuah generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kalian wahai para wanita, agar kalian jangan bertabarruj, keluar dari rumah menampakkan aurat-aurat kalian, menampakkan perhiasan-perhiasan kalian. Allah berfirman, "Wala yubdina zinatahunna." Janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka. Dan Allah mewajibkan kalian wahai para wanita untuk menutup aurat kalian. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anak wanitamu dan wanita-wanita kaum muslimin, hendaklah mereka melabuhkan jilbab mereka. Yang dimaksud jilbab di sini bukan kerudung wahai ibu-ibu sekalian. Yang dimaksud jilbab itu adalah baju kurung yang besar yang menutupi seluruh tubuhnya. Itu yang dimaksud dengan jilbab. Maka bertakwalah kalian wahai para wanita. Jangan kalian melihat hanya sebatas dari sisi kehidupan dunia, tapi bantulah suami kalian untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan suami kalian yang lalai agar ia mau ingat Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengabarkan bahwa di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba
harta yang paling baik yang Allah berikan kepada seorang lelaki adalah wanita yang salihat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengabarkan bahwasannya dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihat. Nabi juga mengabarkan bahwasannya ada 4 kebahagiaan seseorang laki-laki. Yang pertama Rasulullah sebutkan wanita, yaitu istri yang salihat. Sungguh indah wanita-wanita yang salihat itu. Sungguh indah wanita-wanita yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, yang kelak menjadi bidadari-bidadari yang amat cantik di dalam surga. Karena kecantikan amalan saleh mereka di dunia, karena kecantikan akhlak mereka di dunia, maka kecantikan amal itu berubah menjadi kecantikan wajah yang luar biasa di dalam surga. Maka inilah ya umatal Islam, hal-hal yang hendaknya kita ingat senantiasa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan saleh kita selama di bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.